Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa mau mulai ibadah. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah ya Tuhan. Semoga kami setelah ya Tuhan, berkati keluarga kami ya Tuhan yang berada di rumah, semoga baik-baik saja ya Tuhan. Sekarang kami mau ibadah dalam sesi lain. Pakai gerakan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Kita akan menyembah Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya sikap. Yesus, Kau sungguh
cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima. Kau sungguh baik, Lebih sungguh-sungguh adik-adik. Yesus, namamu indah. Dengan sikap berdoa. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gak ada yang berdiam diri adik-adik. Semua adik-adik menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan turun di atas setiap rumah-rumah adik-adik. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Engkau sudah memberkati kami dalam pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau berikan kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran akan Engkau. Duduk diam mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami, dan kami cakap melakukan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita buka dalam Matius 13 ayat 3 sampai 23, yaitu perumpamaan seorang penabur. Atau di sini katakan sikap hati seorang murid, ya. Kita akan belajar bagaimana sikap hati seorang murid. Tujuan cerita ini agar anak-anak belajar sikap hati yang mau diajar untuk jadi pelaku firman Tuhan. Ada amin. Yuk kita mulai baca Alkitabnya ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tadi sudah baca ya firman-Nya ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Jadi kalau Tuhan Yesus datang itu orang banyak tuh datang mengerumuni, berbondong-bondong untuk ikutin Tuhan Yesus kemanapun pergi. Dan Tuhan Yesus juga pasti diikuti oleh siapa? Murid-muridnya. Nah, hari ini kan kita belajar bagaimana menjadi seorang murid ya. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Nah, seorang murid yang mau diajar. Nah, Tuhan Yesus waktu itu sedang mengajar, tapi kali ini Tuhan Yesus tidak mengajar dengan kata-kata yang biasa, ya, negur ya, langsung ditegur. Tetapi Tuhan Yesus hari itu berbicara dalam perumpamaan. Nah, perumpamaan apa sih, Kak? Ada yang anak-anak yang kelas kecil, apa, Kak? Perumpamaan, Kak. Nah, perumpamaan itu seperti sebuah teka-teki atau tebak-tebakan ya, seperti itu kita, atau sesuatu yang mengandung makna yang harus diberitahukan kepada si pemberi perumpamaan itu. Nah, jadi kadang kita ada yang bisa menangkap, ada yang tidak bisa menangkap. Nah, adik-adik, nah perumpamaan itu tentang seorang penabur. Penabur itu tadi, penabur itu apa, Kak? Kalau zaman sekarang petani, dia keluar untuk menabur benih. Karena semua tumbuhan tumbuh itu dari benih, dari biji atau dari batang ya, adik-adik ya. Jadi dia menanam, dia rajin ya, adik-adik ya. Dia keluar, dia untuk menabur. Nah, dia menaburkan benihnya itu di empat tempat. Yang pertama di mana tadi? Di pinggir jalan. Nah, yang kedua di mana lagi? Di tanah yang berbatu-batu. Aduh, Pak Tani kok ditaruh batu-batu. Yang ketiga di mana lagi? Di semak duri. Dan yang keempat di mana? Di tanah yang subur. Nah, apa yang terjadi dengan keempat benih itu? Nah, yang pertama, yang jatuh di tanah yang
pinggir jalan. Dia tabur, tahu-tahu di belakang ada udah ngekorin apa? Burung. Nah, begitu disabur, langsung burungnya cepat-cepat matuk, nyem-nyem makan. Lapar burungnya, adik-adik nyem-nyem dimakan. Habis. Jadikah dia tumbuh? Tidak. Lalu dia berjalan lagi kan? Dia tabur lagi di mana? Di tempat yang berbatu, di tanah yang berbatu-batu. Jadi tanah sama batu, banyakan batunya, jadi tanahnya ketutup sama batu. Nah, waktu dia tabur, apa yang terjadi? Benih itu tumbuh, tetapi waktu matahari dia langsung, karena tanahnya tipis. Nah, jadi kalau tanah yang berbatu-batu itu memang tanahnya tipis ya. Nah, jadi waktu dia ditabur, dia langsung cepet tumbuh nih. Wah, udah tumbuh. Tetapi begitu matahari terbenam, dia menjadi layu karena tanahnya tipis ya, medianya tipis. Nah, akhirnya matilah si benih ini, tidak jadi besar, tidak jadi berbuah. Lalu yang ketiga yaitu jatuh di mana? Di semak duri. Nah, jadi tahu duri ya, duri itu kalau kena tangan, kaki itu sakit. Jadi semak-semak, siapa yang pernah lihat semak, nggak kelihatan tanahnya. Jadi duri-duri, kelihatan tanahnya dikit aja. Dia tabur di situ, apa yang terjadi? Dia tumbuh, tetapi dia kan benih yang kecil, ya, pohon yang masih kecil, yang imut-imut seperti adik-adik. Tiba-tiba, si duri ini, semak duri ini makin gede dan menghimpit dia. Dihimpit sampai akhirnya si tumbuhan ini, si benih ini mati, tidak jadi tumbuh besar, tidak jadi berbuah. Lalu yang keempat, dia tabur di mana? Di tempat yang baik, dikatakan di tanah yang baik atau tanah yang subur, yang digali dulu, yang dikasih pupuk dulu ya adik-adik ya, yang di situ ada banyak air ya, yang untuk siramin dia. Dia tabur di situ dan apa yang terjadi? Benih itu tumbuh bahkan berlipat-lipat adik-adik. Jadi dia bertumbuh banyak ya, berbuah berlipat-lipat ya, dikatakan. Nah, lalu di Matius 13 ayat 18, yuk buka lagi Alkitabnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, jadi benih yang ditabur di pinggir jalan itu artinya firman Tuhan yang dicuri sama iblis. 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik kita tadi udah dengar ya, dari ayat 18 kakak sudah bacakan tadi, dan adik juga baca di Alkitab kalian masing-masing. Biasa kan ya kalau ibadah online tetap buka Alkitabnya, bawa Alkitabnya ya, walaupun ada di layar. Nah, dikatakan bahwa di ayat 18 perumpamaan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu apa sih Kak? Benih itu ya adalah firman Tuhan. Apa? Firman Tuhan yang ditabur dalam hidupmu, dalam hidup orang-orang percaya. Ayat Alkitab, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ya. Tetapi apa yang terjadi? Benih itu waktu ditabur di pinggir jalan itu, datanglah apa? Burung. Dia makan sama burung, dimakan sama burung ya. Lalu benihnya nggak ada lagi, nggak jadi numbuh.
orang baru kena tanah langsung dimakan sama si burung itu. Itu artinya adalah firman yang ditabur di dalam hidup seseorang tetapi dicuri sama siapa? Si jahat atau iblis. Jadi hati-hati saat kamu dengar firman Tuhan, buka telingamu, miliki hati yang mau belajar, yang mau diajar, yang sungguh-sungguh. Jangan begitu di sekolah minggu misalnya offline. Nah, kamu dengar firman Tuhan, ya udah berdoa. Wah, kata kakaknya bilang, jangan berisik, ayo kita berdoa, ayo dengar sungguh-sungguh ya, kata kakaknya. Iya kak. Nah, tiba-tiba lagi dengar, dia ini, udah mulai senggol-senggolan, berisik sendiri. Kakaknya cerita disaut-sautin, boleh sautin cerita kakak, tapi jangan keterusan, ya direm. Dia saking asiknya nyautin kakaknya langsung ketawa-ketawa, ribut sendiri, ya. Dia bikin sekolah minggu sendiri dengan temannya. Kakak sekolah minggu dia bilang, yang berisik, dengerin baik-baik. Yang asik aja, ya main. Akhirnya waktu selesai sekolah minggu ditanya sama mamanya sampai rumah, adik tadi kamu sekolah minggu ceritanya tentang apa? Lupa mah. Kok bisa gitu? Mama tanya ya ke sekolah minggunya tadi kamu ngapain aja. Nah, kalau misalnya mamanya ini bisa dimarahin mamanya, ya kan? Terus itu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak dapat apa-apa, kamu hanya habisin waktu ke sekolah minggu tapi kamu nggak dapat apa-apa, rugi kan? Nah, jadi firmannya udah kemana? Udah dicomot sama iblis. Kata iblis gini, udah nggak usah dengerin Kak Selda, nggak usah dengerin Kak Penny, nggak usah dengerin Kak Sharon, nggak usah dengerin Kak Jessica, ayo cepet main aja. Dan didengerin sama anak-anak itu, ya akhirnya dia pulang, dia nggak dapat apa-apa, temennya dapat berkat firman Tuhan. Oh iya ya, aku berarti harus sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus senang dengan aku, supaya aku dapat mahkota nanti di sorga. Oh iya ya, kamu ditanya nggak tahu apa-apa. Nah, hati-hati. Lalu yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis. Waktu dia dengar firman, di sekolah minggu dengar firman, wah, jadi adik-adik ya, Daud itu ya, dia hebat adik-adik, dia mengalahkan Goliat, dia dengan nama Tuhan dia datengin Goliat si raksasa. Karena dia suka dengan cerita superhero ya, senang, gitu. Tiba-tiba dia nggak takut. Daud tidak takut adik-adik. Daud percaya kepada Tuhan. Daud tidak takut. Nah, tiba-tiba pas sampai rumah, dia lagi ini di kamar mandi, lagi buang air di kamar mandi. Terus tiba-tiba mati lampu. Mama takut, nangis, marah-marah. Padahal sudah diajarin sama kakaknya, kita harus berani. Katanya seperti Daud adalah orang yang berani. Kita tidak boleh takut gelap, tidak boleh takut, apalagi takut setan. Ya, anak Tuhan Yesus, roh yang ada pada kita lebih besar dari semua orang yang ada di dunia ini. Bahkan iblis sekalipun tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Kau punya Tuhan Yesus, kau gak boleh penakut. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia jadi gagal deh, ya kan? Takut, ya kan? Tidak bisa merasakan firman itu tumbuh dalam hidupnya. Udah jadi takut. Dari sejak itu kalau udah mati lampu langsung jerit-jerit. Nah, ya jangan itu. Atau orang yang sudah ikut Tuhan Yesus, wah rajin ke gereja, ya, wah dengar firman, haleluya Tuhan. Tapi waktu dia lagi dalam masalah, dia lagi kena masalah, dia lagi sakit, dia bilang, di mana Tuhan, aku gak percaya Tuhan, Tuhan gak sembuhin aku, Tuhan gak tolong aku gak mau lagi ke gereja. Murtad, ya. Nah, jadi itu. Lalu yang ketiga, jatuh di semak duri. Apa yang terjadi? Dikatakan jatuh semak duri. Kata Tuhan Yesus, orang yang dengerin firman, dia denger firman, dia sempat numbuh sih, sama kayak yang di batu-batu tadi, dia sempat numbuh, tetapi tipu daya dunia, ya, dan siasat si jahat, ya himpit dia terus, ya
kakak sekolah minggu udah bilang, adik-adik, ya ayo harus rajin belajar, rajin sekolah, rajin denger firman, ya kan? Kak Penny sudah bikin audio, ayo dengerin tiap hari, kata Kak Penny. Walaupun Kak Penny kadang pagi, pokoknya penting 4 pasal. Kok harus dengerin ya, nggak boleh bolong-bolong. Ya ini, oh iya dengerin Kak Penny, audio Kak Penny sambil apa? Sambil main game. Kira-kira masuk nggak? Kakak kira sih tidak. Ya harusnya masuk 100%, masuk 1% doang. Rugi apa rugi? Rugi, udah habis kuota, udah habis baterai, nggak dapat apa-apa. Ya, tipu daya dunia. Sekarang adik-adik tipu daya dunia itu luar biasa, ya. Terus iya dengerin Kak Penny, dengerin audio firman Tuhan ya. Sekarang kita sudah masuk ini Kidung Agung. Nanti tiba-tiba sambil tiduran dengerinnya enak. Tahu-tahu apa ketiduran? Udah, tipu daya kata iblis. Tidur. Jangan dengerin, tidur. Ayo curi, ayo pasukan, curi firmannya, bikin dia ngantuk ya. Jadi kalau dengar firman atau lagi ibadah online jangan sambil tiduran ya, bahaya ya. Nanti tidak bertumbuh, firmannya tidak berbuah dalam kehidupanmu ya. Capek doang dapatnya, rugi. Temenmu sudah lari di depan, kamu masih. Temenmu sudah dapat banyak mahkota untuk kehidupan kekal di kerajaan sorga. Temanmu nanti punya, orang-orang lain punya rumah besar di sorga, rumahmu kecil ya. Kalau Kak Penny nggak mau, Kak Penny maunya rumah yang gede. Nah oke. Nah lalu yang keempat, tumbuh di mana? Tumbuh di tanah yang subur, yang di situ ada pupuk, tanahnya gembur ya, dicangkul dulu. Terus ada apa? Ada aliran mata air di dekat situ. Jadi dia bertumbuh besar, akhirnya berbuah lebat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi benih satu jadi 100 kali lipat. Wah, banyak sekali ya. Semua orang bisa mendapat berkat dari hidup sih orang percaya ini atau anak Tuhan ini. Jadi kita itu hidup harus jadi berkat buat orang lain. Jangan jadi batu sandungan. Terus Tuhan Yesus bilang, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti kerajaan sorga, yaitu firman Allah itu. Itulah kekayaan dalam hidup kita. Karena hidup kita bukan cuma di bumi, tapi nanti ada kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Makanya kita di dunia ini lakukan yang baik. Dengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu tumbuh, berbuah lebat dalam hidup kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Nah, jadi kita harus berbuah, kita harus jadi anak Tuhan Yesus yang mau diajar. Kalau Tuhan Yesus bilang, ya hari-hari ini masuk tahun 2021, Kak Penny concern dengan mulut. Jaga mulutnya, jaga perkataannya, ya. Karena hidup mati manusia dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kau suka ngumpat, kau akan diumpat orang. Karena apa yang ditabur akan dituai. Kamu suka mengatakan kutuk, ya amit-amit deh. Gak ada anak sekolah minggu yang suka begitu di RR 70. Ada orang yang suka mengutuk, nanti kutuk itu balik ke orang tersebut, ya. Jadi jaga mulutmu. Kalau dididik sama firman Tuhan, diajar sama firman Tuhan lewat kakak sekolah minggu, lewat orang tuamu, lewat guru agamamu, lewat pendeta, lewat siapapun hal tentang firman Tuhan, terima, jadikan, bilang sama Tuhan, Tuhan jadikan hatiku tanah yang subur. Aku mau terima firman Tuhan, aku mau jadi murid Yesus, ya, murid Yesus yang taat setia bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membuat kami mengerti. Kami harus punya hati yang mau diajar, yang mau dididik dengan kebenaran firman, yang menjadi anak-anak yang berintegritas, yang membuat Yesus sebagai panutan hidup kami, membuat Tuhan Yesus sebagai role model dalam hidup kami, sehingga Engkau disenangkan dengan kehidupan kami bertumbuh, kami kuat, kami berbuah lebat, menjadi dampak bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami Tuhan. Sehingga
orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Engkau Bapa di sorga. Dan kami adalah anak-anak yang menyampaikan amanat agung-Mu lewat perkataan, perbuatan, dan perilaku kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya.